Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan di siang hari ini, jadi siang ini teman-teman, tapi habis hujan nih, jadi mendung gelap banget kayak udah mau maghrib ya. Dan tapi ya hujan adalah berkah teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini setelah kisah Tori selesai, kami akan mengajak teman-teman untuk pergi ke Kalimantan. Wow. Dan sekarang adalah kisah Om Ras yang mana mungkin ya teman-teman sudah pernah mendengar kisah ini, dan saya juga dulu pernah di sebelah ya membawakan kisah ini, tapi ini adalah salah satu kisah yang paling berbekas di hati saya. Dan belum ada sih yang membawakan secara berurutan, makanya kami akan mencoba membawakannya secara berurutan, yaitu kisah Robert. Ini hampir sama kayak Rian nih tokohnya. Malah kalau menurut saya pribadi, Robert ini lebih berkarakter nih kalau menurut saya. Pokoknya keren banget teman-teman, dan pasti udah makin penasaran kan teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, kopi sudah siap, cemilan, oh cemilannya belum. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada usaha cemilan dan mau kami endorse di sini, silakan, pasti akan saya bantu kok. Dan silakan bisa ngubungin nomor telepon kami ya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kalimantan Tengah. Dukun Santet dari pedalaman Kalimantan. Sedari kecil, dia sudah dididik dengan keras oleh ayahnya. Bahkan pada umur 7 tahun, dia sudah harus berani turun naik ke sungai di malam hari jika ingin buang air besar maupun buang air kecil. Dan anak itu adalah Robert. Tidak ada istilah manja-manjaan pada keluarga itu, meskipun Robert sendiri adalah anak tunggal di keluarga tersebut. Jangan selalu bergantung pada orang lain. Kau harus bisa belajar mandiri, karena kau tidak tahu dan kau tidak bisa memilih mana orang yang benar-benar tulus padamu dan mana orang yang hanya baik di depanmu saja. Nasihat ayahnya yang selalu Robert ingat hingga saat ini. Siang itu, terik matahari bersinar membuat kulit Robert yang sedang menyisir tepian sungai menjadi merah. Matanya menjepit manakala air bergelombang dan memantulkan sinar matahari yang terasa menyilaukan mata. Di tangan anak lelaki berumur 10 tahun itu terdapat beberapa ekor ikan yang diikat dengan sebuah rotan kecil. Langkahnya riang sambil sesekali bersiul menirukan suara burung-burung yang hinggap di rerantingan pohon salam, atau yang dikenal dengan pohon mondok kalau di Kalimantan. Mendadak langkahnya terhenti. Ia perlahan-lahan mundur ke belakang ketika matanya menangkap sosok besar yang sedang berjemur di pinggir sungai. Buaya. Buaya itu seperti tertidur, namun ketika merasakan ada mangsa yang berada di dekatnya, buaya itu akan langsung bergerak. Tak ada pilihan lain, Robert kecil langsung berlari ke hulu. Dengan cepat ia naik ke atas pohon guna mengamankan diri. Untuk sesaat ia bisa bernafas lega karena buaya itu tidak lagi mengejarnya. Namun desisan ular di ranting pohon teratas membuat Robert kecil terlonjak kaget. Asu, umpat Robert kecil langsung berusaha turun dari pohon. Ikan-ikan yang ia bawa terombang-ambing, terkena pepohonan dan semak yang ia terobos. Beberapa di antara ikan itu sudah ada yang jatuh karena badannya putus dan hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Nafasnya terengah-engah begitu ia sampai di rumah. "Kenapa, Bet?" tanya sang ayah yang tengah mengukir kepala mandau di teras rumah. "Ada buaya ya?" jawab Robert dengan nafas yang masih terengah-engah. Lelaki itu tertawa. Ia menganggap ketakutan putranya itu adalah sebuah lelucon. Sudah, kau benar-benar membuatku tertawa. Ayo, sekarang cepat beri makan Bulo, babi peliharaannya, perintah sang ayah. Robert bergegas berjalan ke bawah rumah untuk mengambil pakan babi yang sudah disiapkan. Seekor anjing terus menyalak pada Robert yang sedang berada di kandang babi.
Ada apa, Bojan? Tanya Robert kecil pada anjing berwarna kuning itu, meski ia tahu anjing tersebut tak akan mungkin menjawab pertanyaannya. Anjing itu terus menyalak pada Robert, meskipun saat itu Robert sudah berada di dekatnya. Bojan, kau kenapa? Kenapa terus menyalak? Lagi-lagi Robert bertanya sembari mengelus-ngelus kepala anjing tersebut. Dan ketika Robert akan berjalan menuju ke sungai, anjing itu malah menggigit celana Robert lalu menariknya. Ikuti saja, Bet. Siapa tahu ada yang mau diperlihatkan padamu, ujar ayahnya dari jendela dapur. Mau tak mau, akhirnya Robert mengikuti anjing kuning tersebut yang berlari menuju ke jalan setapak yang mengarah ke pemakaman Kaharingan di desanya. Dan tidak jauh dari area makam terlihat sebuah karung penuh berisi baju-baju. Kenapa karung ini berada di sini? Ini kan areanya cukup jauh dari pasar. Gumam Robert bingung. Anjing itu lagi-lagi menjalak. Dan kali ini Robert ikut saja kemana si anjing membawanya. Mata Robert terbelalak kala ia melihat seorang lelaki yang terbaring di atas tanah dengan wajah pucat dan pakaian yang sobek-sobek serta luka-luka yang ada di sekujur tubuhnya. Robert yang kala itu masih berusia 10 tahun tentu sangat ketakutan kala melihat pemandangan itu. Ia langsung berlari sekuat tenaga untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Robert melaporkan hal itu pada ayahnya. Lalu kemudian ayahnya dan beberapa orang lain yang ikut langsung berangkat ke TKP. Namun rupanya mereka tidak menemukan apa-apa selain karung penuh berisikan baju-baju baru itu. Robert sampai menangis-nangis menjelaskan bahwa ia tidak berbohong pada ayah dan orang-orang itu. Aku tidak bohong, Amai. Aku tidak bohong, isak Robert. Iya, Amai tahu Robert bukanlah anak yang suka berbohong. Kau anak yang istimewa, nak. Yang kau lihat itu bukan lagi manusia, ujar ayahnya yang membuat Robert kaget. Robert terus memikirkan hal itu karena baru kali ini ia melihat makhluk yang berasal dari dunia berbeda. Apa artinya sosok itu memperlihatkan diri padanya? Dan siapa sosok itu sebenarnya? Kenapa di sana ada karung baju baru? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sedang menguasai pikiran Robert akhir-akhir ini. Tolong belikan gula dan teh di warung ya, Bet. Hari ini akan ada orang jauh yang datang kemari, ujar ayahnya Robert yang bernama Amuk tersebut dengan tenang dan sesekali menyesap rokok di tangannya. Robert tahu perasaan ayahnya tak pernah sekalipun meleset. Karena itulah ayahnya begitu sangat terkenal di desa. Banyak orang-orang yang datang berobat padanya, bukan hanya dari desa setempat, tetapi kesaktiannya sudah dikenal sampai keluar daerah. Kelak aku juga akan menjadi seperti Amai. Benar saja, tidak berapa lama setelah pulang dari warung, orang-orang yang dikatakan ayahnya tadi pun datang. Robert menarik tangan Samuel, saudara sepupunya itu, untuk masuk ke dalam kamar ketika para tamu tersebut masuk ke dalam rumah. Kita tidak boleh keluar ya, ujar Robert berpesan pada Samuel yang saat itu baru berusia 5 tahun. Robert menempelkan telinganya pada dinding kamar untuk menguping pembicaraan beberapa tamu itu dan ayahnya. Obed, aku aus, ujar Samuel sambil menarik-narik baju Robert. Mau tak mau, Robert terpaksa harus keluar kamar untuk mengambilkan air putih di dapur. Namun, ketika ia keluar, Samuel juga ikut keluar dan menghampiri ayahnya Robert. Aduh, anak itu, gumam Robert kesal. Samuel, sini. Samuel, panggil Robert dari balik pintu. Sebenarnya Robert kesal, namun juga ia senang karena dengan alasan memanggil Samuel, dia bisa duduk di dekat pintu sambil mendengarkan obrolan para tamunya. Lelaki yang berpenampilan rapi dan bagus itu terdengar meremehkan ayahnya Robert, membuat anak lelaki tersebut menjadi kesal, tapi berbeda dengan ayahnya yang hanya tertawa santai. Coba kau periksa barang milikmu. Apa masih ada di tempatnya? Tanya Amuk pada Jan sambil tertawa. Jan memeriksa dompet dan tas yang ia bawa dan masih lengkap seperti mana sebelumnya. Bukan itu.
Tapi barangmu yang paling berharga, ujar Amuk sambil tersenyum. Dan ketika Jan merabat telur kelelakiannya, raut wajahnya mendadak berubah pucat. Bagaimana tidak? Ternyata kedua telurnya itu sudah lenyap entah kemana. Melihat wajah salah satu tamu ayahnya itu pucat, Robert tertawa cekikikan. Orang itu pun langsung meminta maaf pada ayahnya Robert dan memohon agar telur-telurnya dikembalikan. Jangan meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Kalau memang kau tidak percaya, sebaiknya kunci rapat-rapat mulutmu. Jangan sampai apa yang kau katakan itu menyinggung tuan rumah. Jan terdiam, wajahnya masih pucat bingung, takut dan menyesal menjadi satu. Setelah puas melihat Jan yang sudah pucat itu, akhirnya Amuk mengembalikan telur kejantanan milik Jan ke tempat asalnya. Barulah Jan percaya dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Amuk. Robert, kemari sebentar, panggil ayahnya. Ya, Mai, apa ada yang bisa aku bantu? Ku dengar Papa Berto dapat ikan tapahah. Coba kau ke rumahnya dan beli 1 kilogram. Suruh Amuk pada anak lelakinya itu. Mendengar itu, Robert melonjak kegirangan. Ya, ikan tapa adalah ikan kesukaannya. Membayangkannya saja membuat Robert meneguk air liur. Dengan berlari-lari kecil, Robert menuju ke rumah Papa Berto. Beli ikan tapanya 1 kilo. Dari mana kau tahu kalau Papa Berto dapat ikan tapa, Bet? Tanya Moren. Seperti tahu-tahu saja kau ini, Ren, ujar Mama Berto. Malam itu, Robert membantu ayahnya mengobati si tamu yang sedang sakit. Robert yang sudah diajari cara memulung atau mengambil penyakit dari dalam tubuh seseorang itu terlihat sudah sangat mahir melakukannya. Beberapa kerikil dan kupak kayu kecil-kecil berhasil Robert ambil dengan cara menghisap atau menyedot bagian tubuh orang yang sakit menggunakan mulutnya. Amuk dengan bangga tersenyum ke arah Robert, dan sisanya dia sendirilah yang turun tangan karena dianggap Robert belum terlalu kuat untuk melakukan pengobatan itu sendirian. Kau ini kena kiriman orang dan juga kepunan, ujar Amuk menjelaskan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh tamunya. Apa bisa terkena secara bersamaan seperti itu? Tanya Jan yang merasa bingung. Ya, penyakit-penyakit non-medis seperti ini, kalau sudah ada yang masuk, maka penyakit lain pun akan dengan mudah ikut masuk. Bisa itu berupa sama-sama kiriman, bisa juga karena orang halus yang merasa terganggu lalu melemparkan sesuatu seperti batu, kerikil, pasir, kayu dan lain-lain pada tubuh kita, yang akhirnya akan membuat penyakit lain masuk pada tubuh kasar kita, ujar Amuk menjelaskan. Jan mengangguk paham, matanya kini teralihkan pada lelaki yang duduk bersandar di dinding. Tampaknya anak itulah yang nanti akan menuruni keahlian sang ayah yang bergelut dalam dunia mistis. Singkat cerita, pada hari itu, para tamu yang berobat tersebut pun akhirnya pulang. Mai, Amai, aku mancing ikan ke sungai dulu ya, pamit Robert pada sang ayah. Dia lalu jalan menuju sungai. Dia melihat ada 2 anak lelaki yang bertubuh jauh lebih besar daripadanya sedang berkelahi, dan ditonton oleh beberapa anak lain yang menyerukan nama masing-masing anak yang berkelahi tersebut. Dengan langkah cepat, Robert menghampiri mereka, dan tanpa rasa takut, Robert meninju wajah kedua anak itu hingga keduanya terdiam. Bodoh, goblok kalian, mau-maunya diadu oleh mereka. Kalian itu bersaudara, harusnya kalian saling jaga, bukan berkelahi seperti ini, teriak Robert penuh amarah. Dan kalian, apa untungnya bagi kalian mengadu mereka? Apa kalian dapat beras dari hasil mengadu mereka? Bentak Robert pada anak-anak yang tadi menonton perkelahian. Tidak jauh dari tempat itu ada Amuk yang tengah memperhatikan anak-anak itu sambil tersenyum dan kepala yang mengangguk. Namun tiba-tiba senyumnya hilang ketika salah satu anak itu menampar Robert. Wajah Robert tampak merah padam menahan amarah akibat tamparan salah satu anak tersebut. Dia yang mengira jika Robert akan membalas pukulan anak tadi berharap-harap cemas, tapi rupanya Robert sama sekali tidak melakukan pembalasan apapun. Ia malah menarik tangan kedua saudaranya yang berkelahi tadi lalu membawa mereka menjauh. Tahun demi tahun berlalu,
Usia Robert sekarang sudah menginjak 17 tahun, wajahnya yang cukup tampan dan tubuhnya yang lumayan berotot serta sikapnya yang baik dan suka menolong itu menjadi nilai tambah bagi para gadis di desanya. Banyak gadis-gadis yang berebut ingin menjadikan Robert sebagai kekasih, namun sepertinya Robert tidak tertarik sedikit pun pada mereka. Ia malah menganggap jika semua gadis itu sebagai teman atau saudara yang membuat mereka semua kecewa. Hari itu, Robert baru pulang dari mencari ikan di hulu. Ia menenteng wadah ikan miliknya yang terlihat sudah penuh dengan ikan-ikan. "Hai Kak Bet, mau ku bantu memasakkan ikannya?" tegur seorang gadis cantik dengan rambut yang terurai panjang hingga ke punggung itu sambil tersenyum ketika Robert melintas di depan rumahnya. Tapi Robert yang dingin seperti kulkas hanya menjawab seadanya dan langsung melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Di rumahnya ternyata ada beberapa tamu yang datang. Salah satunya adalah seorang gadis manis dengan rambut ikal mayang yang mengemaskan. Baru kali ini Amok melihat Robert salah tingkah seperti itu di hadapan seorang gadis. Padahal jika dibandingkan dengan gadis-gadis yang mengejar-ngejar Robert selama ini, gadis yang bertamu itu bukanlah apa-apa. Tapi entahlah, Robert merasa bahwa gadis itu seperti gurun Sahara yang panas dan mampu mencairkan kebekuan hatinya saat itu hanya dengan tatapan matanya. Saat ikut mendengarkan obrolan sang ayah dan tamu-tamunya itu, barulah Robert tahu kalau gadis tersebut sudah lumpuh hampir 3 tahun lamanya karena guna-guna. "Cukup sulit mengobati penyakit yang sudah bertahun-tahun tinggal di dalam tubuh seperti ini," ujar Amok. Kata-kata yang terlontar dari mulut ayahnya membuat Robert terbelalak. Tak pernah ia mendengar ayahnya berkata seperti itu sebelumnya pada para pasien-pasien mereka terdahulu. Bahkan Ading sudah sakit selama berpuluh-puluh tahun dan ayahnya tak pernah mengatakan apa-apa. "Tapi Mai, sudah, lebih baik kau lanjutkan pekerjaanmu, Bet," potong sang ayah dengan cepat. Robert beranjak dari duduknya dan langsung bergegas ke dapur. Sesekali ia mengintip gadis itu lagi. "Aku butuh waktu untuk mengobatinya, paling tidak sekitar 2 minggu," ujar Amok lagi. Tanpa ragu, pihak keluarga si gadis itu langsung menyetujui dan selama 2 minggu si gadis yang bernama Ainun itu pun tinggal di rumah mereka bersama bibinya yang akan mengurus keperluannya selama tinggal di sana. "Gunakan waktu 2 minggu ini sebaik-baiknya, Bet. Dan bila memang dia menyukaimu, Amai siap untuk melamarkannya untukmu. Karena Amai juga tahu kalau kau menyukainya, bukan?" ujar Amok berbisik. Di sini barulah Robert mengerti maksud sang ayah dan seketika wajahnya memerah menahan malu. "Bagaimana Amai tahu perasaanku?" tanya Robert. "Kau itu anakku, Bet. Tentu aku tahu semua yang kau pikirkan." Hari-hari berlalu, Robert dan Ainun pun kini semakin akrab. Tak jarang Robert menggendong gadis itu untuk berjalan-jalan mencari udara segar atau sekedar melihat-lihat peliharaan-peliharaan milik Robert. Keakraban keduanya pun menjadi buah bibir di kalangan para gadis-gadis desa. Mereka mencibir, bahkan tak jarang mengejek gadis yang Robert sukai, meskipun itu dilakukan tidak secara langsung oleh mereka. Pada hari kelima, kaki Ainun sudah mulai bisa digerak-gerakkan walau masih terasa ngilu di tulangnya, dan pada hari ke-8 Ainun sudah mulai belajar berdiri dengan dibantu oleh bibinya ataupun Robert. Dan di hari ke-14 Ainun sudah bisa berjalan sendiri meskipun hanya beberapa langkah saja. Keluarganya yang datang hari itu pun terlihat bahagia melihat kemajuan pada kondisi Ainun. Dan ada seorang laki-laki yang berusia 25 tahunan di antara keluarga Ainun saat itu. Pada awalnya Robert ambil pusing dengan keberadaannya, namun ketika mereka memperkenalkan jika lelaki itu adalah calon suami dari Ainun, raut wajah Robert seketika berubah. "Robert, terima kasih ya. Selama 2 minggu ini kamu sudah ikut menjaga dan menemani calon istriku. Aku berutang budi padamu," ujar lelaki itu yang terasa menusuk jantung dan hati Robert. "Ya, tidak apa.
Aku ikhlas, jawab Robert gemetar. Dan setelah kepulangan Ainun, Robert menjadi pemuda yang lebih pendiam. Bahkan pada usianya yang telah memasuki 25 tahun pun Robert belum juga ingin menikah meskipun ayahnya sudah berkali-kali menyuruhnya untuk segera menikah. Malam itu, perdebatan antara Robert dan ayahnya tentang perjodohan pun terdengar sengit. Yang akan menikah itu aku, Mai. Dan aku bisa memilih wanita pilihanku sendiri. Kenapa Amai harus repot-repot ke sana kemari mencarikan istri untukku? Nanti kalau dia datang, Amai saja yang menikahi dia, ujar Robert. Amo yang terbakar emosi lantas menampar Robert, membuat lelaki itu langsung pergi meninggalkan rumah malam itu juga. Robert merenungi diri di pinggiran sungai dengan ditemani sosok makhluk berkepala botak dan memiliki telinga yang lebar. Makhluk itu tidak memakai pakaian. Tubuhnya yang putih seputih tepung terlihat jelas di malam itu. Aku terlalu kasar pada ayahku, ucap Robert. Ning, pertengkaran mereka malam itu adalah pertengkaran yang paling parah, bahkan mereka sampai tak bertegur sapa selama beberapa hari. Amai, biar aku saja yang pergi mencari akar-akar itu, ujar Robert pada sang ayah yang memang akhir-akhir ini kesehatannya menurun. Tidak perlu, biar aku saja yang mencarinya, sangga Amok diiringi batu. Amai tidak terlalu sehat sekarang ini. Apa pedulimu? Amai, masalah itu kan sudah selesai. Aku juga sudah menyanggupi akan menikah. Jadi tolong, jangan perlakukan aku seolah tak peduli denganmu. Bagaimanapun juga, kau itu ayahku, ujar Robert. Umurku mungkin tidak akan lama lagi. Tapi, Amai, jangan jadikan umur sebagai bahan untuk menekanku, potong Robert. Seraya beranjak dari duduknya, ia akan pergi ke hulu hari itu untuk mencari bahan-bahan yang digunakan untuk ritual sang ayah. Sepanjang perjalanan, Robert henti-hentinya memikirkan sang ayah. Ia sebenarnya tidak ingin melawan, tapi ia juga tidak bisa hanya diam saja menerima semua keputusan sang ayah untuk hidup dan masa depannya. Sesampainya di hutan, Robert dengan hatinya yang masih tidak nyaman terus berjalan mencari akar yang dibutuhkan untuk ritual. Namun sampai sore hari, Robert belum juga mendapatkan satupun apa yang ia cari. Akhirnya ia pun memutuskan untuk tidak pulang hari itu. Ia mendirikan tempat untuk tidur seadanya dengan kayu dan dedaunan yang ada di sekitar. Kegelapan mulai menyelimuti hutan dan seisinya. Robert mencoba menghidupkan api guna mengusir nyamuk-nyamuk hutan yang mulai berdatangan menjelang tengah malam. Robert mendengar suara burung yang berbunyi aneh. Jelas itu bukan burung biasa, melainkan burung jadi-jadian yang mencari mangsa. Dan biasanya yang menjadi sasaran adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan orang-orang yang suka penasaran terhadap segala sesuatu yang menjadikan apapun sebagai bahan pertanyaan. Robert memejamkan mata. Ia merasakan ada sesuatu yang mendekat ke arahnya, dan tidak berapa lama kemudian ada suara seseorang yang sangat ia kenal memanggil-manggilnya. Aku kemari mencarimu, ujar suara yang sangat mirip dengan ayahnya itu. Robert membuka matanya dan tersenyum kecut. Kenapa Amai mencariku? Tanya Robert bersikap biasa-biasa saja, padahal ia sendiri sudah tahu bahwa sosok yang ada di hadapannya itu bukanlah sang ayah, melainkan sosok macan. Aku hanya takut kau kenapa-napa. Kenapa Amai tidak memanggil namaku seperti biasa? Tanya Robert. Sosok yang menyerupai ayahnya itu terdiam untuk beberapa saat, lalu kemudian mulai berani hendak menyentuh tubuh Robert. Namun Robert yang sudah menduga akan apa yang akan terjadi lantas sudah menyiapkan sesuatu untuk makhluk yang menyamar sebagai ayahnya itu. Sinar merah seperti semburan api memercik terlihat di tangan makhluk itu ketika ia menyentuh Robert. Dengan tatapan tajam, makhluk itu menatap Robert yang tersenyum lebar. Perlahan-lahan, bulu-bulu di tubuh makhluk itu mulai keluar dan tanpa aba-aba ia berbalik hendak pergi. Namun anehnya makhluk itu seperti terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Amai, kenapa Amai takut? Kenapa Amai hendak lari? Tanya Robert diiringi tawa yang renyah seperti mengejek makhluk itu. Suara asli makhluk itu terdengar melengking memekakan telinga, membuat gusar. Kau yang datang sendiri kemari.
Aku tidak mengundangmu. Maka dari itu, kau tidak akan aku lepaskan. Aku akan menguliti tubuhmu untuk aku jadikan celana, ujar Robert. Mendengar apa yang akan dikatakan Robert, makhluk itu langsung mengamuk. Begitu juga dengan kawan-kawannya yang berada di sekitaran pondok sederhana tersebut. Robert tertawa terbahak-bahak melihat itu. Ia seperti puas dengan ketakutan mereka, apalagi ketika ia memperlihatkan senjatanya yang berkilat, makhluk-makhluk itu semakin mengamuk dan mengeluarkan suara nyaring. Konon, celana yang terbuat dari kulit macan mampu membuat si pemakainya dihormati oleh bangsa gaib dan bisa memerintah bangsa gaib tersebut. Tapi bila sampai lama tinggal di alam gaib, maka manusia yang memakai celana kulit macan itu seutuhnya akan menjadi makhluk gaib. Dan untuk mendapatkan kulit macan itu sendiri tidaklah mudah. Kulit macan hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang berilmu tinggi dan siap mati ketika berhadapan dengan sosok macan yang kesaktiannya tidak perlu diragukan lagi. Dengan tangan kosongnya saja, ia mampu mencabik-cabik tubuh manusia. Apalagi pada kenyataannya, mereka selalu berburu berkelompok. Tentu akan sulit untuk melawannya seorang diri. Tapi malam itu sepertinya adalah malam keberuntungan bagi Robert. Makhluk itu masuk seorang diri dan membiarkan teman-temannya menunggu di luar. Sudah lama aku menunggu kesempatan seperti ini, ujar Robert sinis. Teriakan melengking terdengar dari dalam hutan itu. Mereka masih menunggu Robert untuk keluar dari dalam pondok. Namun Robert yang pintar tentu tak akan mau keluar setelah ia berhasil mendapatkan kulit macan tersebut. Nyawanya dipertaruhkan di sini. Keesokan harinya, ketika matahari mulai naik, barulah Robert keluar. Dan hari itu ia cukup beruntung karena apa yang dicarinya ia temukan tepat di belakang pondok. Padahal kemarin ia tidak melihat apa-apa di sana. Sesampainya di rumah, Robert menceritakan apa yang terjadi di hutan semalam pada ayahnya, dan Amuk mendengarkan cerita Robert dengan antusias. Tampaknya ia sangat bangga sekali pada Robert. Malam itu, mereka berdua pergi untuk melakukan ritual pengobatan pada salah seorang pendatang yang tinggal di rumah keluarga Moret. Robert mengerutkan keningnya ketika ia melihat lelaki yang terbaring di atas kasur itu. Bagian wajahnya membengkak dan urat-uratnya terlihat sangat jelas. Bahkan lubang hidung lelaki itu sudah tertutup karena bagian hidungnya juga membengkak. Hanya mulutnya saja yang masih terbuka sedikit untuk bernafas. Amuk yang sudah cukup renta kemudian mulai melakukan ritual dengan dibantu oleh Robert. Namun sepertinya Amuk tidak bisa mengimbangi kekuatan dukun yang menjadi musuhnya malam itu. Dia beberapa kali terbatuk dan mengeluarkan darah hitam yang menggumpal. Sementara itu Robert tetap fokus pada tujuan awal mereka. Hingga beberapa saat lamanya, akhirnya Robert berhasil mengalahkan si dukun. Dengan ritualnya, penyakit yang dikirim kini Robert kembalikan. Namun setelah kejadian malam itu, ayahnya jatuh sakit. Semakin hari sakitnya semakin parah. Bahkan Robert pun tidak bisa mengobatinya karena perjanjian atau sumpahnya. Mereka tidak bisa mengobati keluarga mereka sendiri, apalagi yang tinggal serumah dan memiliki hubungan darah. Semua kekuatan dan juga ilmu yang mereka miliki akan menjadi tak berfungsi bila digunakan untuk mengobati keluarga sendiri. Jadi jangan heran jika ada seorang dukun yang tidak bisa menyembuhkan anak ataupun istrinya atau keluarganya sendiri. Robert, bila aku mati nanti, kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Tanya Amok. Amai tidak akan mati. Aku akan berusaha mencari orang yang bisa menyembuhkan Amai. Namun, sekitar sehari setelah berkata seperti itu, Amok, ayah dari Robert, menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika proses jenazah ayahnya dimandikan, Robert ikut mandi di bawah jasad sang ayah untuk menyalin ilmu milik ayahnya yang belum sempat Robert pelajari semasa ayahnya hidup. Dan seiring dengan guyuran air dari mayat itu membasahi tubuh Robert, seperti itulah ilmu sang ayah menurun pada dirinya.
Setelah setahun berlalu, Robert pun sudah menguasai berbagai macam ilmu yang diturunkan oleh ayahnya, termasuk ilmu santet. Malam itu, Robert sudah sampai di sebuah gunung yang dikenal sebagai sarangnya makhluk gaib, dan tidak jarang gunung itu adalah tujuan utama bagi mereka yang akan mencari-cari barang bertuah ataupun ilmu-ilmu yang didapatkan dengan cara balampah atau bertapa. Saat memasuki area gunung itu saja, Robert sudah merasakan hawa yang berbeda, dingin dan panas terasa datang bersamaan. Di sana benar-benar hening. Tak ada satupun suara-suara binatang malam yang biasanya ada di sekitar hutan. Robert duduk dan ia mulai memejamkan mata. Tak ada yang terjadi hingga ketika lampahnya sudah hampir selesai. Robert mulai merasakan godaan, mulai dari beberapa perempuan cantik yang bisa dibilang hampir tak berpakaian yang terus-menerus menggodanya, lalu pelan-pelan berganti dengan gerombolan anak kecil. Kemudian ada seekor ular besar yang hendak melili tubuhnya. Pada ujian terakhir, Robert hampir saja gagal, tapi untungnya Robert berhasil mengatasinya, dan sampailah pada saat terakhir di mana ia mendengar suara seseorang bertanya padanya. "Apa yang kau inginkan?" ujar suara itu bertanya. Mendengar pertanyaan itu, Robert segera membuka matanya dan terlihatlah sesosok makhluk tinggi dengan ukuran tubuh yang sangat besar berdiri di hadapannya. "Aku ingin ilmu Taguh Gancang," ujar Robert mantap, tanpa perasaan takut sedikit pun melihat sosok itu. "Baiklah, permintaanmu kuterima. Sekarang pulanglah. Besok kau sudah bisa menggunakan ilmu itu," jawab makhluk itu dengan suara menggelegar. Robert tersenyum dan mengangguk. Ia lalu beranjak dari tempatnya balampah. Ia yakin dan percaya dengan ucapan makhluk itu, karena ini bukan sekali atau kedua kalinya ia balampah. Namun godaan ataupun ujian di setiap lampahnya itu berbeda-beda, dan yang ini bagi Robert adalah yang paling sulit. Bahkan ia hampir gagal karenanya. Taguh Gancang adalah ilmu kebal dan kuat di pedalaman. Masih banyak yang memakai ilmu ini, apalagi mereka yang mempunyai pekerjaan di hutan yang jarang bertemu dengan manusia lain. Jadi apa-apa harus dikerjakan sendiri, termasuk mengangkat pohon besar ataupun mengingsung atau mengangkat kelotok saat harus melewati kiham ataupun ongkong. Tanpa ilmu itu mustahil bagi manusia bisa mampu mengangkat pohon besar dan mengingsung kelotok melewati ongkong itu seorang diri. Ongkong adalah anak air terjun yang terbuat dari susunan batu yang terbentuk secara alami. Tingginya pun lumayan beragam, mulai dari setengah meter hingga 4 meter lebih. Dia akan muncul bila air surut atau di musim kemarau, dan kiam ini lebih kecil lagi dari ongkong. Untuk tingginya setengah meter, masih bisa dilewati oleh pengemudi yang benar-benar lihai, dan kalau tingginya sudah hampir 1 meter lebih, itu harus diangkat kelotoknya. Tentu akan sangat sulit karena batu-batu ongkong itu licin. Salah-salah menginjak, kaki kita bisa patah. Selain membantu mengobati penyakit orang, Robert juga bekerja membuat kelotok untuk dijual pada orang yang menampak atau memesan. Kelotok buatan Robert sangat terkenal karena bagus dan terbuat dari kayu-kayu pilihan. Seperti hari itu, Robert pergi ke hutan hilir untuk mencari pohon yang sesuai untuk kelotok yang akan ia buat. Berbekalkan balayung, parang, dan satu kenceng nasi, Robert pun berangkat. Balayung ini adalah alat yang mirip seperti kapak. Setelah 3 jam perjalanan, Robert pun akhirnya berhasil menemukan pohon dengan kualitas yang sangat bagus. Sebelum menebang pohon itu, terlebih dulu ia menepuk-nepuk pohon tersebut sebanyak 3 kali, dan bila tidak ada respon, barulah dia akan menebangnya. Berarti pohon itu aman dan tidak berpenghuni. Tidak butuh waktu lama, pohon itu tumbang. Robert tanpa parang merapak-rapak atau mematahkan ranting-ranting pohon tersebut hingga bersih. Dan mulai hari itu juga ia mengerjakan pembuatan kelotok di sana. Tempat itu cukup jauh dari sungai, bahkan untuk menuju lokasi itu Robert harus berjalan kaki selama 3 jam setiap harinya. Pada suatu hari, bangu atau lantai kelotok yang dibuatnya itu hendak dicuri oleh beberapa orang pemburu, dan ketahuan ketika mereka berpapasan langsung dengan Robert.
Kembalikan bangkuku, ujar Robert yang tentu mengenali hasil karya tangannya, tapi orang-orang itu tidak bersedia mengembalikannya, membuat Robert akhirnya mau tak mau menghajar mereka semua. Dan dengan santainya, ia berjalan sambil mengangkat bangu yang berat itu di atas kepalanya menuju ke tempat pembuatan kelotoknya. Dan ketika tiba hari di mana ia akan membawa kelotok buatannya ke desa, Robert lagi-lagi menggunakan ilmu gancangnya untuk membawa kelotok tersebut ke sungai yang nantinya akan ditarik menuju desa. Robert tidak kesulitan sedikit pun membawa kelotok besar itu, ia bahkan terlihat seperti tanpa beban. Air sungai bergelombang. Ketika kelotok itu diceburkan ke dalam sungai, Robert tampak puas dengan hasil pekerjaan tangannya. Tinggal dipasangi mesin. Selesai, gumam Robert. Setelah terima uang harga kelotok itu dibayarkan langsung oleh si pembeli, dengan senyuman cerah Robert membawa uang itu pulang ke rumahnya. Meskipun tidak banyak, namun Robert tetap senang melakukan pekerjaan itu. Malam itu, Robert duduk di teras rumahnya dengan ditemani secangkir kopi panas dan kue kering. Sedari sore tadi, ia sudah melihat adanya tanda-tanda akan kehadiran tamu yang tadi undang ke rumahnya. Entah siapa yang akan datang, ia pun tidak mengenali mereka. Dan benar saja, sekitar pukul 9 malam, sorotan cahaya yang berasal dari senter di tangan salah seorang yang datang mendekat ke arah rumahnya terlihat diarahkan ke sana kemari, seakan memastikan keamanan tempat itu. Permisi, ucap salah satu orang yang berperawakan tinggi dan tegap dengan wajah sangat menakutkan. Silakan masuk, ujar Robert mempersilakan tamu-tamunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, setelah orang-orang itu berada di dalam rumah Robert, mereka pun mulai membuka percakapan. Apa ini benar tempat tinggal Amang Amuk? Tanya lelaki yang berperawakan tinggi tersebut bertanya pada Robert. Iya betul, tapi beliau sudah meninggal. Mendengar jawaban Robert, ketiga lelaki itu saling pandang, rautnya seperti kebingungan dan tidak menyangka. Memangnya ada keperluan apa kalian mencari ayahku? Tanya Robert. Apa kau bisa menyantet seseorang? Ujar si lelaki berwajah sangar balik bertanya. Robert tersenyum kecut, lalu ia berkata, apa kalian mau mencobanya? Oh tidak, jangan begitu. Aku hanya bertanya. Dan kalau memang kau bisa, aku ingin kau menyantet pesaingku. Karena aku terancam tidak naik pangkat. Ujar si lelaki berwajah sangar yang memperkenalkan dirinya bernama Agung. Kau ingin santet seperti apa? Langsung mati? Atau dibuat tersiksa dulu? Kalau yang langsung mati, aku membuka harga yang cukup tinggi. Dan untuk yang menyiksa dengan penyakit, harganya jauh lebih murah. Tapi untuk yang murah, resikonya kau tanggung sendiri. Karena dalam prosesnya itu, bisa saja korban berobat, lalu penyakit itu dikembalikan pada si pengirim. Dan aku lepas tangan kalau yang ini, ujar Robert. Berapapun harga, akan aku bayar. Aku akan bayar penuh, asal dia bisa langsung mati malam ini juga, ujar Agung mantap. Robert tertawa kalau mendengar jawaban Agung. Mata lelaki itu sedikit pun tidak menunjukkan percikan api dendam. Robert tahu ini murni karena persaingan, bukan berdasarkan dendam. Kau mau aku menuntaskannya malam ini? Apa kau sudah tahu apa saja yang aku butuhkan untuk menyantet seseorang? Tanya Robert. Ya, saya sudah membawa baju bekas, rambut, potongan kuku, foto, dan nama lengkap beserta tanggal lahir, juga nama kedua orang tuanya, jawab Agung yang membuat Robert tercengang. Ia tersenyum lebar. Robert sangat menyukai orang-orang yang bernafsu seperti ini. Kau rupanya sudah menyiapkan semuanya sebelum kemari. Bagus. Ya, apa bisa langsung diproses? Tanya Agung terdengar tak sabar lagi. Robert mengangguk. Kebetulan sekali malam ini adalah malam yang tepat untuk melepas santet. Robert lalu mengajak Agung untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang selalu terkunci rapat. Kamar itu berdinding kain hitam. Kain hitam biasanya digunakan untuk menutupi pandangan musuh agar tidak bisa melihat siapa pengirimnya. Agung mengedarkan pandangannya ke seluruh isi kamar tersebut hingga pandangannya terhenti pada sebuah wadah yang berisikan banyak foto-foto orang.
Sejak tadi, Robert tampak sedikit kewalahan karena rupanya korban yang akan disantet itu adalah seseorang yang rajin beribadah, sehingga santet yang dikirimkan tidak bisa tembus saat orang itu masih berada di atas sajadah. Bahkan benda yang menjadi perantara santet itu saja sampai beramburan. Pada akhirnya Robert berhenti sebentar untuk beristirahat seraya menunggu celah yang pas untuk melanjutkan serangan. "Berat," ujar Robert. "Berat, tapi masih ada kesempatan kan?" tanya Agung. "Mungkin. Jadi kita tunggu sampai waktu beribadahnya selesai." Robert membenarkan lagi barang-barangnya yang beramburan. Memang sebelum ini dia juga pernah mengalami hal yang serupa ketika ia diminta menyantet seorang wanita yang merupakan guru ngaji sekaligus perias pengantin di sebuah desa. Hampir setiap saat orang yang ditargetkan ini tidak lepas dari air wudhu dan ibadah, sehingga sangat sulit mencari celah untuk melancarkan santet. Dan andai target tidak dimata-matai setiap saat oleh Robert, pasti hingga saat ini dia tidak akan pernah terkena serangan santet. Tapi naas, korban berhasil diserang ketika ada sedikit celah yang terbuka. Sementara di rumah korban masih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan makan malam pun korban belum sempat. Sepertinya korban ini sudah merasakan perasaan yang tidak enak, sehingga ia memutuskan untuk mengaji selama beberapa jam lamanya. Menurut dari kisah Agung yang diberitahukan oleh pihak keluarga korban, karena sebenarnya Agung ini sangat akrab atau dekat dengan korban dan keluarganya, bisa dibilang memiliki hubungan seperti kawan atau sahabat baik. Menjelang pukul 12 malam, Robert mulai beraksi lagi, dan kali ini ia masih kesulitan karena dalam pandangannya korban tidak terlihat sama sekali. Mungkin sebelum tidur beliau sudah membacakan doa terlebih dulu, sehingga mau tak mau Robert terpaksa harus membuat umpan terlebih dahulu, yakni menjadikan salah satu anggota keluarga korban sakit agar menimbulkan kepanikan pada korban sehingga ia lupa untuk berdoa. Tapi rupanya rencana Robert itu tidak berjalan mulus, karena bahkan di saat keadaan panik, korban tak henti-hentinya menyebut nama Allah dalam setiap doanya. Tapi akhirnya entah bagaimana munculnya celah itu membuat Robert berhasil melancarkan serangan pada korbannya. Menurut kesaksian keluarga korban yang menceritakan detail kejadian pada Agung, pertama korban terjatuh, lalu tubuhnya menggelepar-gelepar seperti kesakitan, dan perlahan-lahan bagian tubuhnya sampai bibirnya mulai membiru. Urat-urat di tubuhnya seperti terputus dan membengkak atau menggelembung. Saat itu keluarga korban benar-benar dibuat kalang kabut. Terlebih apa yang terjadi pada si korban ini sangat-sangat aneh dan tidak masuk akal, apalagi sebelumnya korban sama sekali tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Salah satu anggota keluarga korban memutuskan untuk memanggil mantri yang berada sekitar 3 kilometer dari rumah korban. Namun tidak sempat mantri itu datang, korban telah mengembuskan nafas terakhirnya. Robert menarik nafas panjang. "Semuanya sudah tuntas. Orang yang kau benci kini sudah mati," ujar Robert bergetar. Agung tersenyum puas kala mendengar perkataan Robert. "Sisanya akan aku bayarkan 2 atau 3 hari lagi ya. Aku pasti akan datang," ujar Agung. Robert mengangguk. Berkali-kali ia menghela nafas panjang. Entah mengapa hatinya mulai merasa kasihan. 2 bulan telah berlalu. Hari itu, Agung kembali mendatangi kediaman Robert. Ia meminta Robert untuk menyingkirkan atasannya yang tidak ia sukai. "Aku sudah berhenti dari semua itu. Sekarang aku hanya bisa mengobati," ujar Robert sambil mengelus-ngelus kepala anjing hitamnya. "Hah? Tapi bukankah 2 bulan yang lalu kau masih bisa membantuku? Kenapa sekarang tiba-tiba tidak bisa? Kalau memang masalah harga, aku akan membayar 2 kali lipat dari sebelumnya." "Kau tenang saja," Robert tersenyum sinis. "Sudah kubilang, aku sudah berhenti melayani permintaan santet-menyantet. Dan sekarang aku hanya bisa mengobati. Berapapun kau akan membayarku, uangmu itu tidak akan pernah bisa merusak pendirianku," ujar Robert. Agung menatap Robert dengan tatapan gusar. Namun ia tak berani mengatakan apapun atas penolakan Robert itu. Lelaki berwajah sangar tersebut lantas pergi meninggalkan rumah Robert tanpa permisi. Dan sejak saat itu Robert benar-benar berhenti menggunakan ilmu santetnya, walau disuruh dengan imbalan uang yang sangat banyak. Dulu
Aku melakukan semua itu demi uang. Dan kini, aku menghentikan semuanya atas dasar kemanusiaan, ujar Robert. Ketika usianya menginjak 30 tahun, Robert kembali merasakan cinta terhadap wanita yang bernama Jumiah. Meskipun keluarga wanita itu memberikan lampu hijau padanya, tetap saja Robert harus mempertimbangkan segalanya tentang hubungan mereka. Karena bukan hanya tentang masa lalu Robert yang kelam dan suatu saat mungkin bisa berdampak buruk terhadap orang yang ia cintai. Tapi Robert juga tidak ingin meninggalkan Tuhannya hanya karena wanita yang ia cintai, dan Robert juga tidak ingin mengambil Jumiah dari Tuhannya. Akhirnya, setelah pertimbangan panjangnya, Robert mendatangi keluarga kakek Jan untuk menjelaskan tentang ucapannya yang pernah ia katakan sewaktu keluarga kakek Jan hendak pulang dari kampung halamannya dulu. Aku menghargai keputusanmu, Bet. Dan aku salut dengan apa yang kau katakan. Ya, meskipun sebenarnya aku juga sedikit kecewa karena sudah terlanjur mengharapkanmu menjadi menantuku, ujar kakek Jan. Robert tertawa. Bapak tidak seharusnya kecewa karena saya yakin Mia pasti akan mendapatkan suami yang lebih baik, paham dengan agama, dan bisa terus menuntunnya di jalan yang baik, kata Robert dengan bibir tersenyum. Kehadiranmu pasti akan selalu kuimpikan. Ketiadaanmu di sisiku akan selalu menabur rindu yang entah sampai kapan akan aku tahan, ucap Mia ketika Robert akan pergi. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Om Ras, kisah dari tanah Kalimantan. Dan ini kayak flashback lagi ya kita ya. Luar biasa, ini salah satu kisah favorit saya. Dan bagaimana sosok Robert ini sangat berbekas nih di sini. Robert adalah anak seorang dukun ya, tadi bapaknya ini dukun sakti yang cukup terkenal. Akhirnya bagaimana Robert dengan karakternya yang sangat unik, dia menuruni kemampuan daripada sang ayah, dan dia menjalankan semua apa yang ayahnya jalankan sampai pada akhirnya Robert sadar ketika dia menyantet seorang yang baik ya. Jadi ya bagus lah ya, kan bekas orang jahat malah lebih bagus kan menurut saya daripada bekas orang baik. Berarti kan bekas orang jahat jadi baik, dan itulah perjalanan hidup teman-teman ya. Kita nggak ada yang tahu, yang tadinya Robert begitu bernafsu kalau pengen nyantet orang, jadi dia udah nggak pandang bulu, yang penting orang itu datang bayar dibantu. Tapi dia di endingnya ini dia mendapatkan pelajaran ketika dia menyantet orang baik, disitulah rasa ibanya turun. Itu di situ luar biasa banget. Dan untuk besok kami akan melanjutkan kisah Robert ini, tapi ini bukan part sebenarnya teman-teman, tapi seperti ada benang merahnya kisahnya. Besok lebih keren lagi nih teman-teman ya, bagaimana sosok Robert yang belum menikah padahal disukai banyak orang, karena digambarkan kan kulitnya putih, badannya tegap, berotot, waduh. Dan biasanya kalau orang-orang pedalaman Kalimantan Tengah ada tatonya juga tuh, jadi makin maco deh kelihatannya. Keren banget. Terima kasih Om Ras atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga teman-teman terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan kisah barusan ya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, bisa di share juga dong linknya, dibagiin ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.